Semoga terus diberikan kesehatan para anggota Komisi 6, para Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, baik dari perkumpulan pegawai Jiwasraya, ex Jiwasraya, maupun dari pensiunan Pupuk Kaltim. Sebagian saya kenal, muka dari Pupuk Kaltim sebagian saya kenal. Bapak dulu di Rut Iskandar PIM, Iskandar Muda. Ya. Bapak dulu keuangan ya. Ya. Pertama, saya ini dulu menggagas Pansus Jiwasraya tahun 2019. Akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya, bahkan memang berat sekali pada waktu itu. Pilihannya antara dua, apakah dilikuidasi, kemudian tidak ada upaya untuk melakukan restrukturisasi, atau melakukan restrukturisasi dengan membentuk usaha baru. Itu adalah pembahasan panjang di sini, 2019. Pak Darmadi, Pak Adi, Pak Nasim Khan, saya kira turut serta di sini membahasnya. Dan bahkan yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu ataupun para pengelola dana pensiun, baik BUMN maupun pihak lain. Karena pilihannya sulit memang. Kalau kemudian dilikuidasi, ini sama sekali tidak ada tempat mengadu dan hilang sama sekali. Bahkan kemudian pilihan kedua itu muncul haircut. Bagaimana memotong terhadap hak-hak para nasabah. Ini juga berat, Pak. Jujur kami berat. Oleh karenanya pada waktu itu, atas opsi yang diajukan oleh Jiwasraya, termasuk di dalamnya adalah Pupuk Kaltim, adalah mengkomunikasikan dengan para pihak agar rencana untuk restrukturisasi dengan pemotongan yang begitu besar. Besar sekali pemotongannya, Pak. Ini supaya tidak menimbulkan kezoliman bagi para nasabah. Harus dibicarakan gitu. Nah, 2020, 2021 meskipun Covid, kami ya Pak Nasim ya, Pak Adi, kita berjuang Pak Darmadi, bagaimana mematangkan supaya uang ini nggak hilang ini. Uang nasabah ini nggak hilang. Uang para pegawai, pensiunan pegawai nggak hilang yang dikelola oleh Jiwasraya. Nah, berat memang, meskipun pada akhirnya harus diputuskan dengan pemotongan, sekali lagi bahwa kami menugaskan kepada Jiwasraya, CQ Kementerian BUMN pada waktu itu, bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik dengan para nasabah. Imbasnya hari ini, ya, imbasnya hari ini. Termasuk di dalamnya, kalau kemudian dibentuk perusahaan baru, IFG Life, yang mengelola X aset Jiwasraya karena dialihkan, ini juga harus memenuhi berbagai hak karyawan sebelumnya yang ada di Jiwasraya. Saya sekarang memang masih ada, ternyata ini masih ada. Manajemen yang mengurus Jiwasraya masih ada, Pak Nurdin. Jadi tidak sepenuhnya sekarang semuanya dialihkan kepada IFG. Tapi masih ada manajemen Jiwasraya yang mengelola agar persoalan ex karyawan Jiwasraya tuntas. Ini kan persoalannya karena ada fraud di situ. Ada salah satu pegawai Jiwasraya yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, pada akhirnya hak-hak dari pegawai Jiwasraya ini tertahan. Jadi kami sudah mengupas itu semua itu pada waktu. Dan saya juga bertanya, sampai kapan hak-hak karyawan Jiwasraya ini bisa diselesaikan? Komitmennya akan diselesaikan, Pak. Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan, tinggal nanti Komisi 6 kita kawal. Komitmennya akan diselesaikan. Hanya sedang menunggu terhadap hasil keputusan agar sita
sitaan dari yang melakukan fraud itu siapa namanya? Saya lupa itu. Pak siapa namanya itu? Sekarang sudah ditahan. Sekarang sudah ditahan agar harta yang disita itu bisa dilelang dan itulah nanti sumber yang akan memenuhi terhadap tuntutan para karyawan ex Jiwasraya. Termasuk sitaan yang sekarang masih berstatus milik Jiwasraya. Karena kan sitaan sekarang berada di kejaksaan dan sudah sebagian dilimpahkan ke lelang negara, sebagian sudah masuk. 3 triliun ini sudah masuk ke IFG, namun masih banyak karena dulu nilai sitaan itu hampir 17 triliun. Nah, oleh karenanya menurut saya ada kesempatan lah. Tinggal bagaimana Komisi 6 melakukan percepatan untuk bisa menyelesaikan ini karena penyelesaian terhadap ex karyawannya Jiwasraya memang sekarang ada dalam satu tim manajemen yang masih tersisa sampai persoalan ini bisa selesai gitu. Nah, ini yang menurut saya solusi. Tinggal nanti Komisi 6 bagaimana melakukan percepatan, Pak. Ya, percepatan untuk melakukan penyelesaian terhadap para pegawai ex Jiwasraya. Karena ini tidak dilimpahkan kepada AFG sebagai penerus dari Jiwasraya. Saya nggak mau flashback tadi, masukan Bapak dan pandangan Bapak, dan yakinlah saya ini berjuang sejak awal untuk memperjuangkan seluruh karyawan Jiwasraya. Dan seluruh Komisi 6 saya kira juga pada waktu itu memperjuangkan. Gitu ya. Nah, tinggal percepatan Pak, tinggal percepatan. Gitu. Ada namanya Pak Lutfi, nanti saya kasih nomor teleponnya kepada pimpinan yang masih tersisa. Ini saya masih sering nanyain, itu gimana, selesai belum? Termasuk mungkin kalau Mas Adi kemarin mimpin FGD dengan IFG, ya dah, saya kan mempertanyakan juga, tolong seluruh persoalan yang masih tersisa di Jiwasraya selesaikan. Gitu. Jangan, kan IFG-nya sudah bagus sekarang. Meskipun dengan pemotongan-pemotongan yang berdampak terhadap nanti para pegawai di Pupuk Kaltim. Oleh karena itu nanti tinggal bagaimana percepatan dan ini bisa diselesaikan. Insya Allah Pak, masih kita perjuangkan. Nah, terkait dengan Pupuk Kaltim, ini memang aksi korporasi ini dibatasi oleh namanya GCG Pak. Ini yang memang harus ada dasar dan landasan yang kuat. Saya mendukunglah terhadap tuntutan karena ini juga merupakan dampak dari restrukturisasi Jiwasraya. Kami sudah suntik 22 triliun, memang kurang Pak. Butuh anggaran 35 triliun Pak. Proyeknya itu kerugiannya sampai 50 triliun Pak. Butuh suntikan 35 triliun. Kami dengan PMN bersama-sama dengan Komisi 6 memberikan dana suntikan melalui PNM 22 triliun. Ini sudah mulai jalan. Sitaan sudah mulai masuk. Dan konsekuensi dari restrukturisasi itu kan menjadi tanggung jawab bersama pada waktu itu. Termasuk saya kira ada 3 opsi kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Di masing-masing korporasi BUMN itu ada 3 opsi. 1, tetap para karyawan dan pegawai diberikan hak sepenuhnya seperti kontrak awal dengan melakukan chip in. Si perusahaan-perusahaan BUMN membayari. Betul ya Pak ya? Kan gitu opsinya. Yang kedua, opsinya adalah mengikuti restrukturisasi, namun karena terjadi pemotongan hak dari para nasabah, maka kalau tidak melakukan chip in, dilakukan penyesuaian terhadap para nasabahnya. Gitu. Penyesuaian itu apakah dipotong, kalau nggak salah ya, mohon dibetulkan Pak kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari jaminan seumur hidup, ya, dari jaminan seumur hidup menjadi kurang lebih 7 tahun kalau nggak salah. Betul ya Pak ya? 7 tahun itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kurang lebih lah, kurang lebih. Yang ketiga, mengikuti restrukturisasi, ya, mengikuti restrukturisasi dengan menghilangkan banyak haknya dari karyawan. Nah, akhirnya pada waktu itu diputuskan dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah
ini dapat memenuhi eh, GCG atau memang mengambil keputusan sepihak. Ya tentu Kaltim sangat dipengaruhi. Betul, pernyataannya saya benar. Karena Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan Direksi Pupuk Indonesia. Sebagai subholding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding. Dan holding pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi baik dengan BPKP maupun kejaksaan. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya ada keputusan yang chip ini berapa waktu itu kurang lebih? 500 miliar ya? Kurang lebih 500 ya Pak ya? Tinggal kebijakan itu aja. Apakah pupuk Kaltim, CQ Pupuk Indonesia lah menurut saya. Kalau pupuk Kaltim itu menurut saya tergantung pupuk Indonesia. Apakah pupuk Indonesia mengizinkan tidak Kaltim untuk chip in 500 miliar agar tuntutan para pegawai itu bisa terpenuhi? Saya kira hanya di situ persoalannya, gitu. Kalau itu bisa dilakukan, maka selesai urusan dengan bapak-bapak, selesai. Betul ya, Pak Dirut? Pak Dirut PIM. Nah, tinggal ya nanti kita rapatkan. Jadi Pak Adi, ini yang mimpin Pak Adi, Pak Nurdin, Pak. Pak Nurdin, nanti kita undang aja Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, dan pupuk lainnya lah. Supaya ada comparison juga bagaimana di perusahaan-perusahaan lain. Karena saya meyakini kalau sudah ada keputusan kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat. Takut juga gitu. Karena jangan sampai jabatan 10 tahun, kemudian di penjaranya 15 tahun gitu. Ini juga masalah besar Pak. Gitu. Tapi intinya saya pribadi sangat mendukung terhadap perjuangan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tentu ada jalan untuk bisa kepada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.